Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami yaitu ekosistem estuaria. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama, saya sendiri Vina Amanda, NPM 1840102052, dan teman saya Nur Hidayah, NPM 1840102060, dan terakhir ada Agustina, NPM 1840102098. Kami dari kelompok 1. Yang pertama, pengertian ekosistem estuaria. Ekosistem estuari adalah ekosistem perairan semi tertutup yang memiliki badan air dengan hubungan terbuka antara perairan laut dan air tawar yang dibawa oleh sungai. Percampuran ini terjadi paling tidak setengah waktu dari setahun. Pada wilayah tersebut terjadi percampuran antara massa air laut dengan air tawar dari daratan, sehingga air menjadi payau. Karena selalu terjadi proses dan perubahan baik lingkungan fisik maupun biologis, sehingga estuari memiliki sifat yang unik akibat adanya percampuran antara massa air laut dan tawar, membuat tingkat salinitas yang dimiliki dapat berubah-ubah atau memiliki fluktuasi tersendiri. Berubahnya salinitas estuari dapat dipengaruhi oleh adanya pasang surut air dan musim. Selama musim kemarau, volume air sungai yang masuk berkurang, sehingga air laut dapat masuk sampai ke daerah yang lebih tinggi atau hulu dan menyebabkan salinitas yang dimiliki wilayah estuari meningkat. Sebaliknya, yang terjadi apabila pada musim penghujan, air tawar yang masuk dari hulu ke wilayah estuari meningkat sehingga salinitas yang dimiliki rendah, menurut Barus 2002. Pembagian dan macam-macam tipe estuari. Estuari sebagai sebuah ekosistem memiliki macam-macam tipe dilihat dari berbagai aspek, yaitu perbedaan salinitas di wilayah estuari mengakibatkan terjadinya proses pergerakan massa air. Air asin yang memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan air tawar menyebabkan air asin di muara yang berada di lapisan dasar dan mendorong air tawar ke permukaan menuju laut. Sistem sirkulasi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya proses upwelling, yaitu proses pergerakan antar massa air laut dan tawar yang menyebabkan terjadinya stratifikasi atau tingkatan-tingkatan salinitas, sehingga terbentuklah beberapa tipe estuari, yaitu estuari positif, estuari negatif, dan estuaria sempurna. Di sini saya akan menjelaskan tentang estuaria positif. Estuari tipe ini memiliki ciri khas yaitu gradien salinitas di permukaan lebih rendah dibandingkan dengan salinitas pada bagian dalam atau dasar perairan. Tipe estuari ini dapat ditemukan di wilayah subtropis yang mana terjadi penguapan rendah dan volume air tawar yang relatif banyak. Sedangkan untuk wilayah tropis sendiri, dapat pula ditemukan tipe ini apabila terjadi musim penghujan, yang mana intensitas cahaya matahari pada musim tersebut sedikit dan massa air tawar yang masuk lebih besar. Selanjutnya, estuari negatif. Estuari tipe ini biasanya ditemukan di daerah dengan sumber air tawar yang sangat sedikit dan penguapan sangat tinggi, seperti di daerah iklim gurun pasir. Keadaan dari estuari tipe ini dikarenakan oleh air laut yang masuk ke daerah muara sungai, melewati permukaan sehingga mengalami sedikit pengenceran karena bercampur dengan air tawar yang batas jumlahnya. Lalu tingginya intensitas cahaya matahari menyebabkan penguapan sangat cepat, sehingga air permukaan hipersalin atau banyak mengandung garam. Yang terakhir adalah estuari sempurna.
Percampuran sempurna menghasilkan salinitas yang sama secara vertikal dari permukaan sampai ke dasar perairan pada setiap titik. Estuaria seperti ini kondisinya sangat tergantung dari beberapa faktor, antara lain volume percampuran massa air, pasang surut, musim, tipe mulut, muara, dan berbagai kondisi khusus lainnya. Estuari percampuran sempurna kadang terjadi atau ditemukan di daerah tropis, khususnya ketika volume dan kecepatan perairan tawar yang masuk ke daerah muara seimbang dengan pasang surut air laut serta ditunjang dengan mulut muara yang lebar dan dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hidayah. Jenis flora dan fauna, komponen biotik yang hidup di ekosistem perairan estuaria. Organisme autotrof merupakan organisme yang dapat mengubah bahan organik menjadi anorganik, dapat membuat makanan sendiri. Organisme autotrof dibedakan menjadi dua tipe, yaitu fotautotrof adalah organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik. Contohnya adalah tumbuhan hijau pada ekosistem estuaria. Kemautotrof adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan organik. Yang kedua ada organisme heterotrof, adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya hewan, jamur, dan bakteri non-autotrof dapat disebut sebagai konsumen. Yang ketiga, organisme pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Penguraian disebut juga konsumen makro, sapotrof, karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Organisme penguraian menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Termasuk penguraian di daerah estuaria adalah kepiting, kerang-kerangan, bakteri, cacing laut, dan jamur. Variasi sifat habitat terutama salinitas membuat estuaria menjadi habitat yang keras dan sangat menekan bagi kehidupan organisme. Untuk dapat hidup dan berhasil membentuk koloni di daerah ini, organisme harus mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara khusus. Adapun bentuk adaptasi tersebut adalah yang pertama adaptasi morfologis, yang kedua adaptasi fisiologis, yang ketiga adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologis, organisme yang mendiami substrat berlumpur seringkali beradaptasi dengan membentuk rumpai-rumpai halus atau rambut atau satae yang menjaga jalan masuk ke ruangan pernapasan agar permukaan ruangan bernapas tidak tersumbat oleh partikel lumpur. Yang kedua, adaptasi fisiologis. Adaptasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisme estuaria adalah berhubungan dengan keseimbangan ion cairan tubuh menghadapi fluktuasi salinitas eksternal. Kemampuan osmoregulasi sangat diperlukan untuk dapat bertahan hidup. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Salah satu bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh organisme estuaria adalah membuat lubang ke dalam lumpur. Ada dua keuntungan yang didapat dari organisme yang beradaptasi seperti ini. Faktor pembatas salinitas. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, ombak dan arus. Yang keempat, substrat dasar. Kelima, kekeruhan atau turbidisitas. Yang keenam, DO atau kandungan oksigen. Yang ketujuh, predasi. Yang ke-8, jumlah organisme autotrof. Yang ke-9, usia. Yang ke-10, jumlah parasit.
Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.